Bayangkan sebuah kelompok bersenjata yang bukan negara, tapi memiliki 150 rudal dan 30.000 pejuang aktif dengan pelatihan setara militer profesional. Lebih besar dari sebagian besar negara di dunia. Mereka juga punya jaringan terowongan puluhan kilometer, sedalam 80 meter di bawah tanah. Pabrik senjata bawah gunung. Rumah sakit sendiri, sekolah sendiri, bank sendiri, media sendiri, bahkan angkatan laut sendiri. Dan yang paling mengejutkan, 40 tahun beroperasi tanpa terputus. 4 kali dinyatakan hancur oleh Israel, tapi 4 kali juga bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Inilah Hizbullah, satu-satunya organisasi non-negara di dunia yang terlalu tangguh untuk dihancurkan. Bagaimana bisa mereka mengoleksi 150.000 rudal, membangun pabrik senjata sendiri, hingga jaringan operasi global hingga benua Amerika? Kita kuliti di video ini. Untuk memahami mengapa Hizbullah begitu sulit dihancurkan, kita harus mengerti dulu bahwa mereka bukan sekedar kelompok militer. Dan mereka tidak pernah sekedar kelompok militer sejak hari pertama berdiri. Didirikan pada 1982 oleh militan Syiah Lebanon dengan sokongan penuh IRGC Iran, Hizbullah dirancang sebagai eksperimen politik religius paling ambisius Teheran di luar negaranya. Selama 40 tahun lebih, Hizbullah berevolusi menjadi partai politik legal yang menguasai kursi parlemen dan kabinet. Bahkan dinobatkan oleh European Council on Foreign Relations sebagai aktor politik paling berkuasa di Lebanon. Lebih dari itu, mereka bertindak sebagai negara di dalam negara yang menjalankan rumah sakit, sekolah, jaringan media Al-Manar, hingga lembaga keuangan Al-Qadar Al-Hassan. Basis masanya bersifat turun-temurun, mengikat identitas 3 generasi warga melalui program kesejahteraan sosial terintegrasi. Struktur komando Hizbullah adalah salah satu yang paling matang dalam kelompok non-negara manapun di dunia. Ada Dewan Syuro dengan 7 anggota yang mengambil keputusan strategis. Ada Sekjen, jabatan tertinggi, sekarang dipegang Naim Qasim. Ada Deputi Sekjen, Dewan Yudikatif, Politik, Parlementer, Jihad, dan Eksekutif, masing-masing dengan tanggung jawab spesifik. Itu sebabnya ketika Israel membunuh Hasan Nasrullah pada 2024, Hizbullah tidak runtuh. Naim Qasim naik sebagai Sekjen baru dalam hitungan hari. Militer biasa hancur jika pasukannya tumpas, namun menghancurkan Hizbullah berarti harus meruntuhkan seluruh tatanan sosial masyarakat yang menopangnya. Hal yang gagal dilakukan siapapun selama 43 tahun terakhir. European Council on Foreign Relations memperkirakan arsenal Hizbullah pada puncaknya mencapai 150.000 rudal. Bahkan pasca gempuran Israel, mereka diestimasi masih mengantongi 100.000 rudal lebih. Kekuatan mereka terletak pada keragaman taktisnya. Hizbullah memiliki puluhan ribu roket Katyusha untuk saturasi wilayah, Fajr 5 jarak menengah, hingga rudal presisi mematikan seperti Fateh 110 dan Salsal 2 yang sanggup menjangkau seluruh penjuru Israel. Tak ketinggalan rudal anti-tank Kornet Rusia yang kerap menjadi mimpi buruk tank Merkava. Semua ini diintegrasikan lewat doktrin dispersi, peluncuran tersembunyi, dan doktrin saturasi. Menguras amunisi Iron Dome dengan roket murah, lalu menghantam target vital via rudal presisi. Wilson Center pun mengakuinya sebagai kemampuan kampanye rudal terintegrasi paling canggih dalam sejarah aktor non-negara. Tapi jumlah arsenal masif yang tidak diketahui tempat penyimpanannya hanyalah angka di atas kertas. Disinilah letak keunggulan sejati Hizbullah, jaringan terowongan bawah tanahnya yang terletak di Lebanon Selatan, membentang ratusan kilometer dengan kedalaman hingga 80 meter. Saking kuatnya terowongan ini sanggup menahan hantaman bom penghancur bunker. Uniknya, jaringan ini bukan sekedar jalur pelarian, melainkan kota militer bawah tanah yang masif. Di dalamnya terdapat pusat komando berinskripsi, barak prajurit, klinik medis, hingga pabrik perakitan senjata. Dilengkapi sistem ventilasi anti-gas kimia, pasokan air, dan generator cadangan. Fasilitas ini dirancang untuk bertahan berbulan-bulan di bawah tanah. Hizbullah berinvestasi miliaran dolar selama lebih dari 2 dekade untuk membangun benteng tak terlihat ini. Buktinya nyata, pada pertengahan Juni 2026, berbulan-bulan pasca gempuran paling intensif dalam sejarah, IDF melaporkan masih harus menghadapi operator Hizbullah yang aktif dari terowongan bawah Beaufort Ridge. Tanggal ini menjadi bukti mutlak mengapa Israel dengan segala kecanggihan intelijen dan kekuatan udaranya gagal melumpuhkan kelompok ini. Anda tidak bisa mengebom apa yang tidak bisa Anda lihat.
Dan kampanye udara terhebat sekalipun mustahil meruntuhkan labirin raksasa yang tertanam jauh di dalam perut bumi. Tapi itu belum apa-apa. European Council on Foreign Relations mencatat bahwa akibat terlalu seringnya Israel mencegat konvoi senjata, Iran beralih mengirim teknologi, cetak biru, dan komponen kunci agar Hizbullah bisa membangun lini produksi lokal di Lebanon. Hasilnya, mayoritas dari 150.000 rudal diproduksi lokal, bukan diimpor dari Iran secara utuh. Model industri mandiri ini menciptakan 3 keunggulan strategis. Pertama, kekebalan terhadap pencegatan fisik karena komponen disamarkan sebagai barang komersial. Lalu kedua, kebal sanksi internasional lewat pemanfaatan teknologi dual use. Dan ketiga, stabilitas produksi untuk regenerasi cepat. Bukti efektivitasnya terlihat pasca gencatan senjata November 2024. Meski Israel mengklaim telah memusnahkan lebih dari setengah stok senjata Hizbullah, kelompok ini sukses memanfaatkan 16 bulan masa tenang untuk memproduksi ulang arsenalnya secara rahasia. Analisis selebar Friends of Israel pada Maret 2026 mengonfirmasi bahwa Hizbullah berhasil memulihkan kekuatannya hingga tetap mengantongi 100.000 lebih rudal. Kemampuan mandiri inilah yang membedakan Hizbullah dari proksi Iran lainnya. Mereka tidak bergantung pada kiriman utuh, melainkan memiliki pabrik sendiri di labirin bawah tanah yang mustahil dihancurkan secara efektif. Bahkan hal tersebut belumlah cukup. Fakta paling mind-blowing adalah Hizbullah adalah satu-satunya kelompok yang di-backup Iran dengan jaringan operasi global yang benar-benar mencakup beberapa benua, bukan hanya regional tapi global. Bayangkan Amerika Latin, segitiga perbatasan Argentina, Brasil, Paraguay, kawasan Ciudad del Este, Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu telah menjadi hub operasi Hizbullah sejak 1990-an. Diaspora Lebanon yang besar di kawasan ini memberikan cover dan basis pendukung. 2 serangan besar dalam sejarah, pengeboman kedutaan Israel di Buenos Aires 1992 dan pengeboman gedung AMIA, Association Mutual Israelita Argentina 1994, dikaitkan ke Hizbullah dan Quds Force Iran. Selain itu juga Afrika Barat, Hizbullah mengoperasikan jaringan bisnis luas di Nigeria, Sierra Leone, Guinea, Pantai Gading, dan Senegal dengan diaspora Lebanon sebagai basis operasi di sekitar perdagangan berlian, ekstraksi emas, dan berbagai bisnis legal yang keuntungannya sebagian dialihkan ke Hizbullah. Tapi ada yang lebih misterius, yakni sel-sel Hizbullah di negara-negara barat sendiri. Investigasi DEA mengungkap jaringan pendanaan Hizbullah lewat perdagangan narkoba dan pencucian uang di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Tidak ada proksi Iran lain yang memiliki jangkauan global seperti ini. Houthi terikat Yaman dan Laut Merah, Hamas terikat Gaza, milisi Irak terikat Irak. Hizbullah sendiri beroperasi di sekitar 40 negara di seluruh dunia. Sekarang kita satukan semua yang kita bahas untuk menjawab pertanyaan inti. Mengapa Hizbullah selalu bangkit meski berulang kali diklaim hancur oleh Israel selama 40 tahun? Pola ini terbukti saat pembunuhan Sekjen Abbas al-Musawi pada 1992 justru memicu ekspansi agresif di bawah Hasan Nasrallah. Begitu pula pasca tewasnya Nasrallah pada 2024, struktur mereka tetap berjalan kokoh di bawah Naim Qasim. Ketahanan tak biasa ini lahir dari kombinasi 5 faktor struktural. Pertama adalah institusi paralel berupa jaringan rumah sakit, sekolah, dan bank yang terus melahirkan talenta serta pemimpin baru. Kedua, adanya dukungan 3 generasi masyarakat yang identitasnya tidak bisa dibom. Terus yang ketiga adalah regenerasi lokal, yakni pabrik senjata bawah tanah yang mampu mengisi ulang arsenal secara mandiri. Lalu keempat, adanya diversifikasi dana, yakni jaringan bisnis global yang kebal terhadap sanksi sepihak atas Iran. Kemudian hal kelima adalah soal kedalaman fisik. Spesifikasinya labirin terowongan sedalam 80 meter yang mustahil dihancurkan dari udara. Membunuh pemimpin atau mengebom pasukan tidak akan bisa melenyapkan institusi yang telah menyatu dengan peradaban masyarakatnya. Lalu berdasarkan pembacaan sejarah dan dinamikanya, ada 3 skenario yang diperkirakan sebagai masa depan Hizbullah. Pertama, Hizbullah beradaptasi dengan kondisi baru. Naim Qasim konsolidasi kepemimpinan. Institusi paralel tetap berjalan. Model produksi lokal terus mengisi kembali arsenal secara bertahap.
Dalam 5 hingga 10 tahun, mereka bangkit kembali. Mungkin lebih kecil dari puncak 2006 dan tetap sebagai aktor dominan di Lebanon dan kawasan. Lalu bisa juga skenario kedua, tekanan politik dan kerugian militer memaksa Hizbullah melakukan demilitarisasi secara bertahap. Mereka bertransformasi menjadi partai politik murni tanpa sayap militer independen. Dan yang ketiga adalah kelompok ini pecah menjadi faksi militer radikal dan faksi politik pragmatis yang rawan merusak stabilitas Lebanon. Demikianlah pembahasan kita. Sejak berdiri pada 1982, Hizbullah sudah 4 kali diklaim hancur oleh Israel, namun selalu berhasil bangkit lebih kuat. Ketahanan ini bukan karena keberuntungan, melainkan buah dari struktur institusional, dukungan 3 generasi, pabrik senjata lokal, dana mandiri, dan benteng bawah tanah. Saat ini mereka memang sedang melemah di banyak front, tetapi mereka tetap bertahan. Hizbullah membuktikan diri sebagai satu-satunya organisasi non-negara dengan kapasitas setara militer resmi. Dari 5 faktor kekuatan Hizbullah, mana yang menurutmu paling krusial untuk kelangsungan hidup mereka? Tulis di kolom komentar.